Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini angkatan 6B kan? Bisa didengar suara saya, Mbak-mbak sekalian? Mana yang lainnya? Bisa jelas ya suaranya ya? Mana nih yang lain? Jelas ya, jadi ini kesenian angkatan 6B. Kita mulai saja ya, karena sudah jam 9. Kita hanya 45 menit di sini. Yang lainnya hanya 4 orang kah? Banyak ya kan, angkatan 6? Oke lah ya, kita mulai saja lah ya. Dan harapannya kita walaupun berempat aktif ya. Oke. Nah, kemarin di angkatan 6 sebelumnya kita sudah ada kesenian ya. Siapa yang mau kasih tahu apa yang terakhir kita bahas di kesenian? Terakhir kalian di angkatan 6 ingatnya bahas apa? Terakhir apa? Ayo coba. Ayo dong, kasih tahu dong. Ya, saya catat namanya siapa yang aktif ya. Saya baru masuk ini pertama, Miss. Soalnya pulang cuti. Oke, yang lain? Ayo semua kasih masukan. Terakhir pelajaran apa yang diingat? Tentang seni rupa. Oke, dari Marini tentang seni rupa. Dari Katarina. Dari Siti. Nggak ada. Oke, baiklah ya. Terima kasih Marini untuk kasih mengingatkan kita ya. Oke, karena Mbak Lina juga baru masuk, kita akan review dari awal secara cepat ya. Nah, jadi awalnya kita bahas Mbak Lina ya dan teman-teman yang lainnya apa seni bagi kita ya. Kesenian apa yang ada di daerah kita. Terus suka seni atau tidak gitu ya. Kalau kita belajar tentang seni, pasti semua kesenian itu gampang gitu ya. Kita pasti menganggap itu akrab, gampang dimengerti ya. Nah, padahal seni itu juga sebenarnya ada yang gak gampang dimengerti gitu. Dan seni itu tidak identik dengan indah gitu. Bahkan bisa jelek ya kan. Misalnya patung-patung atau lukisan abstrak yang kita pikir tidak ada artinya, rupanya ada artinya gitu. Bahkan makin canggih, makin sulit dipahami ya. Kalau
seni di dalam masyarakat itu kebanyakan itu mereka misalnya seni musik nih, anaknya itu ya dibiarin seni musik tapi bukan itu jadi pekerjaannya, menganggap kesenian itu sampingan, ya kan. Selamat malam Wiwik, menganggap kalau kesenian itu nomor 2 gitu ya, padahal kesenian itu punya tujuan ya. Apa seni itu? Seni itu bukan hanya untuk dilihat indah, seni itu bukan hanya dilihat untuk buat cantik-cantik, bukan. Tapi seni itu adalah punya hakikat yang mendalam ya. Kalau sains menjelaskan seni itu menjelaskan secara sedikit saja sesuai dengan ilmu pengetahuan, tapi seni itu melukiskan, menggali, merogoh ya, memberi inspirasi, menggambarkan suatu keadaan tentang kehidupan manusia ya. Misalnya saja kemarin itu kita sudah sepakat ya, melihat satu seni itu pasti punya cerita di baliknya ya. Misalnya air itu kan untuk minum, tapi di dalam seni air itu bisa air kehidupan. Air itu bukan hanya bermanfaat, tapi air itu juga bisa berbahaya, misalnya tsunami gitu, dan dilukiskan melalui seni, dilukiskan melalui puisi misalnya ya. Kita udah bahas juga kemarin itu tentang cinta. Cinta itu kan berbicara tentang dua hati. Cinta itu saling melindungi misalnya kemarin kan. Tapi cinta itu juga bisa membunuh nggak? Bisa. Seperti satu contoh, ada seorang ibu membunuh anak kandungnya sendiri. Itu karena cinta. Karena cinta kenapa? Karena terjadi kelaparan dan dia mau bunuh diri gitu, dan dia bunuh anaknya daripada anaknya menderita juga kan. Jadi lebih baik anaknya dibunuh daripada menderita tidak punya makan gitu. Nah, jadi selama ini cinta itu bisa diungkapkan lewat puisi, lewat nyanyian, bahkan lewat tarian gitu. Kalau misalnya mbak-mbak itu punya tarian ya, kemarin kita bilang kalau kita punya sebuah lagu, backgroundnya apa, itu menjadi tugas PR kita yang pertama kan, membuat seni apa yang kamu suka gitu ya. Misalnya lagu, di balik lagu itu ada cerita, di balik tarian itu ada cerita, di balik misalnya lukisan ada cerita ya. Semuanya punya background, punya refleksi, yang membuat itu punya background itu punya alasan mengapa dia menggambarkan demikian. Nah, ini sekedar sekilas karena ada teman kita yang belum ini ya, baru pertama kali masuk. Nah, seperti ini kita sepakat ya, ini abstrak. Kalau secara sekilas tidak ada artinya, ternyata ini ada artinya. Teman-teman bilang ini air, ya kan? Gambar air, gambar langit ya, gambar air laut ya. Nah, terakhir kita sampai di sini ya. Di sini ada peta konsep ya. Keberagaman perkembangan seni di Indonesia. Jadi ada seni-seni di Indonesia ya, jenis-jenis seni ya. Yang pertama itu seni rupa, yang kedua seni sastra, dan seni pertunjukan ya. Nah, kita sekarang kembali ke seni rupa. Kita ke seni rupa dulu ya. Di sini kita perbanyak waktu kita ya. Seni rupa ini ada seni lukis, ada seni rupa, ada seni ukir. Sekarang saya mau tanya, apa perbedaan seni lukis dan seni rupa? Seni lukis dan seni rupa, apa perbedaannya? Itu pertanyaan nomor 1 ya. Seni lukis dan seni rupa, apa perbedaan seni lukis dan seni rupa? Semuanya tolong mencatat jawaban. Apa perbedaan seni lukis dan seni rupa? Berikan contoh. Semua menulis jawabannya. Saya tunggu ya sampai semua. Di sini ada 8 orang. 8-8-nya harus punya
definisi, karena kalian sudah placement testo, sudah kelas 3. Jadi kalian harus bisa membuat definisi, bahkan contoh-contohnya. Kalau bisa kalian mendapatkan di pengalaman atau di daerah kalian itu lebih bagus. Oke, terima kasih ya. Ya, Fatmawati, tidak apa-apa Fatmawati. Jadi sekarang kita sedang memberikan kalian tugas apa perbedaan seni lukis dan seni rupa, dan berikan contohnya, semua mencatat ya.
Oke semuanya, saya dapat dari sini ya. Jadi seni lukis berupa gambar dua dimensi seperti lukisan, sedangkan seni rupa hasil lukisan berupa benda tiga dimensi yang bisa digunakan seperti ukiran kursi, mobil untuk pelengkapan ruang untuk duduk, patung dan miniatur untuk hiasan. Ya, terima kasih sini. Nah, jadi seni lukis, seni rupa itu kadang-kadang itu agak sama ya. Tapi intinya kalau seni lukis itu ya, itu berupa sebuah gambar atau sebuah pemandangan yang dilukiskan, gambaran yang dilukiskan ya. Ada pakai kuasnya, ada pakai warnanya gitu kan. Dan biasanya itu di atas kertas gitu ya. Dan seni lukis itu, tapi melukis itu juga bisa bermacam-macam gitu. Misalnya ada orang yang melukis itu dia di pohon yang sudah tumbang gitu, dia melukis di sana gitu ya. Tapi ada satu gambaran ya. Ya, Katarina salah kelas ya. Oke, tidak apa-apa ya. Lanjut ya di sini. Nah, satu gambaran. Jadi seni lukis itu gambaran dan lukisan gitu, lukisan, lukisan. Nah, kalau seni rupa itu, ya, ya, saya tadi masuk ke paket A2. Jadi maksudnya kita harus masuk dari mana ya? Iya, kejar paketnya semuanya kan paket C. Kita kalau user kita bukannya paket, saya masuk ke paket C2. Paket A2. Saya masuk ke paket A2, saya ikhlas. Ini 6B kan, Mbak? Ya kan, Mbak? Halo, Mbak? Maksudnya harusnya angkatan 6. Paket A2. Paket A2 saya ikhlas. Kejar paket C.
Picture paket. Aduh, sedang enaknya.
Halo Mbak, ya saya mau lagi download ini ya. PPT-nya saya download lagi. Ya, yang tadi belum kasih jawaban, tolong dikasih jawaban. Kita langsung aja ya, perbedaan antara seni rupa dan seni lukis. Ya, tadi kita salah kelas, jadi maafkan saya. Kita harusnya ke paket A ya. Oke, loadingnya ini lama sekali ya. Ada lagi yang memberikan jawaban? Apa perbedaan seni lukis dan seni rupa? Ya Fatmawati, seni lukis salah satu cabang seni rupa. Pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Seni rupa adalah cabang seni rupa yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap dengan mata dan bisa diraba. Very good Fatmawati. Yang lainnya, apa perbedaan seni rupa dan seni lukis? Tadi yang pertama tadi sini ya, yang kasih ini ya. Saya tulis namanya ya. Sama sini tadi ya, yang kasih yang tadi di Elekta yang sebelumnya. Oke, nah jadi benar ya, jadi seni rupa itu, di dalam seni rupa itu ada seni lukis dan di situ juga bermain dimensi gitu ya. Tapi secara ya kata Rina, seni lukis adalah seni yang menghasilkan gambaran, sedangkan seni rupa adalah seni yang menghasilkan barang buatan sendiri. Contohnya seni lukis gambaran yang kamu buat seperti gambar pemandangan, sedangkan seni rupa adalah barang yang kalian buat seperti membuat celengan dari kardus ya. Oke. Nah, seperti ini slide berikutnya di sini ya. Nah, ini dari saya buat, ini dari Wikipedia ya. Cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dan diraba. Ya. Nah, ditangkap mata, dirasakan dan diraba itu bukan hanya lukisan ya. Tapi ketika titik dihubungkan dengan titik, garis dihubungkan dengan garis, bentuk dihubungkan dengan bentuk, volume, warna, tekstur, atau estetika gitu. Nah, jadi seni rupa itu sebenarnya menggambarkan. Kenapa ya? Karena manusia suka gitu. Manusia itu orang yang berseni gitu ya. Ya, manusia itu adalah wujud
ekspresi manusia gitu. Jadi manusia itu suka yang dengan yang unik gitu, suka menggambarkan, suka melukiskan gitu ya. Kalau pada di zaman raja-raja gitu ya, ketika ada suatu peperangan gitu, mereka membuat itu menjadi sejarah dengan mengukir candi ya, misalnya dengan mengukir candi gitu. Nah, jadi seni rupa itu punya unsur-unsur gitu ya, dan membentuk suatu kesatuan dan bisa dinikmati secara utuh. Jadi kalau teman-teman tadi membilang juga bukan hanya lukisan tapi buatan tangan gitu ya, buatan tangan ya, itu juga bagus gitu. Kalau pernah, kembali lagi ke slide-nya yang ini, kalau pernah kalian melihat rumah adat tradisional Indonesia gitu, saya mau cari di Google. Yang saya tahu rumah adat Batak misalnya ya, karena saya berasal dari Sumatera Utara ya, jadi saya menggambarkan apa yang saya tahu gitu. Oke. Semoga nanti bisa dilihat ya. Semoga nanti bisa dilihat screen-nya. Nah, ini rumah adat Batak. Ini ya, rumah adat Batak. Saya ambil satu. Nah, seperti ini. Ini, kita lihat ini. Ya. Nah, ini adalah merupakan seni rupa gitu. Dan mereka itu punya cerita gitu. Kenapa bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Enggak bisa ya. Sekarang bisa? Nah, rumah dulu itu, masing-masing rumah itu punya, itu nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan bisa di Google rumah Batak adat Batak ya. Yang intinya saya mau, bukan rumah Minang, ini rumah Batak ya, tapi seperti rumah Minang gitu ya. Saya mau kasih tahu aja gitu bagaimana manusia-manusia zaman dahulu kala itu membuat rumahnya itu kenapa ada panggung gitu. Kenapa mereka, kalau rumah sekarang itu kan rumahnya itu kan di lantai ya, di tanah ya. Tapi sekarang itu rumahnya itu ada dulu itu ada panggungnya gitu. Kira-kira untuk apa itu rumah panggung? Maksudnya ada gitu. Sebelum lantai, dia itu di bawahnya itu selalu ada panggungnya. Itu kenapa? Kenapa manusia itu bisa berpikir demikian? Ada yang mau kasih ide kenapa itu demikian? Dan kebanyakan rumah-rumah adat di Indonesia itu rumah panggung kan? Fatmawati takut banjir. Iya, benar ya, buat peliharaan hewan ternak ya. Siapa yang pernah tahu tahu ada peliharaan hewan ternak? Buat konser, bukan ya? Rumah apa yang buat konser? Ya, waalaikumsalam Fauda. Rumah apa yang buat konser? Tapi misalnya rumah Batak ya, mereka itu memang pada zaman dahulu itu kenapa banyak rumah panggung gitu? Karena zaman dahulu kan bukan seramai atau sekota sekarang gitu. Tapi zaman dahulu itu masih hutan-hutan dan masih banyak hewan liar. Akhirnya manusia itu kan cenderung buat dia selamat itu berarti dia harus tinggi gitu, tinggi. Misalnya ada rumah di atas pohon gitu ya. Nah, biar hewan-hewan itu tidak bisa masuk ke rumah mereka. Itu nomor satu. Iya, takut hewan buas pada zaman itu. Dan yang kedua itu menjadi tempat ternak gitu. Tempat, iya kayak ular ya kan.
tempat hewan, tempat kerbau gitu. Dan kenapa meruncing? Misalnya rumah Batak itu ujungnya meruncing gitu. Runcingnya itu di depan itu lebih apa ya? Lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi daripada yang di belakang gitu ya. Nah, di belakang itu lebih pendek, itu kan mengatakan kalau generasi yang akan mendatang itu lebih tinggi derajat mereka daripada yang sebelumnya gitu. Dan rumah tradisional Batak itu tidak ada pakunya. Ketika mereka membuat rumah Batak tidak ada pakunya gitu. Dan setiap misalnya lukisan-lukisannya itu mereka itu punya arti gitu. Kalau rumah Batak, opung saya itu masih ada rumah tradisionalnya, ya seperti Fauda juga ya, neneknya masih rumah panggung gitu. Coba tanya apa sih fungsinya itu? Kenapa rumah panggungnya itu setiap sudutnya itu juga punya arti? Kalau misalnya rumah nenek saya, rumah Batak itu punya arti gitu ya, punya arti. Sampai saya masuk itu saya pernah terkejut, kenapa ada tanduk kerbau di tengah-tengah rumah itu ada tanduk kerbau gitu. Artinya itu apa gitu ya? Artinya itu kalau ada tanduk kerbau itu rumah itu kuat gitu karena sudah ada tanduk berarti maksudnya kesahajaan gitu ya. Iya, warnanya juga gitu. Dan setiap warnanya itu punya arti gitu. Misalnya kalau warna itu ada kalau warna Batak itu merah, putih, hitam gitu ya. Putih itu menandakan apa ada artinya. Merah itu misalnya berani, hitam itu maksudnya itu dia itu tidak ada apa-apa gitu. Misalnya polos gitu ya, dan putih itu suci misalnya begitu. Dan rumah yang lain bagaimana? Nah, itu termasuk seni rupa gitu. Tapi kalau lukisan itu dibuat di dalam satu tempat dan melukiskan gitu. Nah, jadi seperti teman bilang juga kerajinan tangan atau misalnya candi. Misalnya candi ya, kalau Miss belum pernah sih ke candi gitu, tapi ada kayak di Sumatera Utara itu peninggalan itu dia itu semua dari batu gitu. Jadi dari batu dan di situ biasanya raja-raja itu duduk gitu kan. Misalnya jadi kalau kami sebut itu batu kursi sialagan gitu ya. Dan itu termasuk seni rupa gitu, seni rupa. Tahu nias ya? Di nias itu ada lompat ini kan, lompat apa sih namanya? Nah, misalnya ini ya, kalau kalian bisa lihat, ya reconnect lagi. Iya. Misalnya kembali ke batu. Nah, ini zaman raja-raja dulu gitu. Zaman raja-raja dulu, legendanya ada gitu ya. Nah, jadi di sini mereka membicarakan gitu, rapat di batu-batu ini, dan sampai sekarang itu ada gitu. Wow, kenapalah mereka bisa ya buat batu itu seperti meja bundar gitu, habis itu di situ rapat gitu, dan ada lukisan orang di situ menandakan kalau itu pernah ya, atau ya loncat batu nias yang kalau mau menikah harus loncat dulu gitu. Nah, ternyata Indonesia sangat kaya dengan seni rupa seperti itu. Nah, kalau lukisan itu ya melukiskan segala sesuatunya di dalam, misalnya kanvas ya, dia itu lebih lebih spesifik gitu. Misalnya oke. Nah, jadi ini seni lukis misalnya ya seperti ini, kalau kalian lihat ya, orang melukis gitu, bermain dengan warna, bermain dengan cat ya, bermain dengan apa yang mereka lihat di alam, mereka lukiskan di satu tempat seperti itu. Tapi sekarang bisa melukis di pohon loh. Misalnya saya tahu seni lukis di pohon, di pohon misalnya ya.
di pohon tumbang. Nah, misalnya ini lukisan dibuat di atas batang, di atas batang kayu, misalnya nggak semerta-merta harus di kanvas gitu. Maksudnya, oh ternyata mereka juga bisa melukis di mana, melukis di kaca, melukis di tembok, melukis di kanvas, melukis di ini, tapi tidak termasuk seni rupa semuanya gitu. Tapi salah satu seni rupa itu ada lukisan gitu ya. Nah, misalnya candi itu seni rupa gitu. Kita bisa meraba dan itu sangat halus gitu ya. Nah, misalnya ini kan di pohon, di atas batang, dia melukis di atas batang seperti itu. Nah, itu lukisan. Tapi sekali lagi kalau seni rupa itu kita bisa lebih kreatif, banyak sekali. Ya, kira masuk 3 dimensi juga ada. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih, oh iya kita udah habis waktu, udah 9.44. Padahal saya mau bicara-bicara sama teman-teman semuanya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini tentang seni lukis, seni rupa? Kalau seni ukir ada ya. Jadi selanjutnya, seni selanjutnya itu adalah cari seni lukis, seni rupa, dan seni ukir. Contoh-contoh di daerahmu ya, seni rupa, seni lukis, seni ukir di daerahmu itu apa? Di-connect terus ya. Oke deh, karena terus reconnect ya, karena waktunya sudah habis. Intinya kalau untuk kesenian minggu depan, the next time, ya, contoh gambarnya, misalnya kamu bawa nih, oh rumah nenekku, rumah panggung. Kamu bisa tanya nenek itu artinya apa. Atau misalnya seni rupa yang lain yang ada, misalnya keramik atau candi. Jika kalian pernah ke candi, boleh ceritakan. Karena itu seni rupa. Seni ukir, kalau kalian tahu ada ukiran, kalian bisa ceritakan. Nah, jadi nanti di kelas Miss mau masing-masing itu buka suara ya, buka mic, terus Miss mau lihat siapa yang mendapatkan seni rupa, seni lukis, seni rupa, seni ukir. Oke, jadi kita masing-masing bisa menikmati gitu. Jadi contoh-contohnya nggak hanya dari Miss gitu, dari kalian juga. Karena kalian udah kelas 3 juga kan? Nah, luar biasa kan? Berhasil placement test ya, semoga ya. Tugasnya nggak usah dikumpul, ya, tugasnya nggak usah dikumpul minggu ini, tapi minggu depan bawa ke kelas. Oke, kalau mau kirim ke inbox saya juga boleh. Karena kemarin itu ada tugasnya ya, tugasnya sama, tugas pertama itu buat video. Mau kamu nyanyi, mau kamu buat puisi, mau kamu buat novel, mau kamu apalah menurut kamu kesenian, yang menurut kamu kesenian. Ya, soalnya kita kembali lagi jadinya kalian ini semester 1 lagi, berarti semester 5, maksudnya awal semester lagi kan, berarti tetap harus ada 2 tugas, 1 UTS, 1 UAS. Ya, jadi
Oke, nanti saya tulis lagi ya di YouTube-nya apa-apa aja tugasnya. Oke, selamat malam semuanya. Kita sudahi pelajaran kita di sini. Terima kasih. Iya, nanti tugasnya saya tulis lagi di grup. Ya, selamat malam semuanya. Saya nanti kasih tugasnya di grup. Saya tulis.